Mertua dan ipar pergi liburan tapi tak mengajakku. Langsung ku gagalkan penerbangan dan ku buat panik saat ku blokir semua kartu ATM miliknya. Sebelum mulai ceritanya, komen dulu kalian dari kota atau negara mana. Aku pengen tahu. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng, supaya channel ini makin berkembang. Ponsel Ranti bergetar di atas meja makan yang dingin. Kopi yang ia buat sejak setengah jam lalu sudah pahit dan menghitam, tapi tak tersentuh. Ia menatap layar tanpa berkedip, seolah jika ia memalingkan mata, gambar itu akan berubah menjadi sesuatu yang lebih masuk akal. Di layar, Bu Sulastri tersenyum lebar di depan papan keberangkatan bandara. Tas jinjing mahal tersampir rapi di lengannya. Di sebelahnya, Dina, ipar yang selalu terlihat paling tahu segalanya, mengangkat dua jari membentuk tanda V dan di belakang mereka, sedikit condong ke kamera, Arman, suaminya. Jaket coklat yang Ranti belikan tahun lalu melekat di tubuhnya. Wajahnya tampak santai, seperti orang yang tahu persis kemana ia akan pergi dan dengan siapa. Keterangan foto itu singkat, ditulis Dina dengan gaya bercanda. Liburan keluarga dulu. Biar mama happy. Ranti menelan ludah. Kata, keluarga, terasa seperti duri yang terselip di tenggorokan. Ia menggulir layar. Foto berikutnya memperlihatkan 3 koper besar berjajar. Ada juga video singkat Bu Sulastri tertawa sambil berkata, akhirnya berangkat juga, ya. Ribet banget ngurusnya. Suara itu akrab, terlalu akrab, seperti suara yang selama ini mengisi rumah tanpa pernah benar-benar menganggap Ranti ada di dalamnya. Ranti meletakkan ponsel, lalu menarik napas panjang. Dadanya terasa sesak, bukan karena marah yang meledak, melainkan karena sesuatu yang lebih pelan dan lebih menyakitkan. Pengakuan diam-diam bahwa ia kembali tidak dilibatkan. Bukan lupa. Bukan salah paham. Tapi keputusan. Langkah kaki terdengar dari arah kamar. Arman keluar dengan kemeja yang belum disetrika sempurna. Rambutnya masih sedikit basah. Ia berhenti saat melihat Ranti menatapnya. Kamu sudah lihat? Tanya Ranti pelan. Suaranya lebih tenang daripada yang ia rasakan. Arman menghindari tatapannya, pura-pura sibuk meraih gelas. Lihat apa? Ranti tidak menjawab. Ia hanya menggeser ponsel ke arah Arman. Layarnya masih menyala dengan foto bandara itu. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang canggung. Arman menarik kursi dan duduk, lalu menghela napas pendek. Ini, mendadak, katanya akhirnya. Ibu yang ngajak. Dina yang ngurus. Dan aku? Ranti bertanya. Kali ini matanya tidak lepas dari wajah Arman. Arman mengangkat bahu, gerakan kecil yang bagi Ranti terasa seperti penutup pintu. Aku pikir kamu sibuk. Lagi pula, ini cuma liburan sebentar. Cuma. Kata itu menggema di kepala Ranti. Seolah rasa tersisih yang ia rasakan selama bertahun-tahun bisa diringkas menjadi sesuatu yang remeh. Kamu bahkan tidak bertanya, ucap Ranti. Atau bilang. Arman berdiri, gelas di tangannya belum sempat diminum. Aku nggak mau ribut. Kamu tahu sendiri ibu gimana. Kalimat itu seperti pola lama yang diulang. Setiap kali ada pilihan, Arman selalu berdiri di tengah, lalu perlahan bergeser menjauh dari Ranti. Bukan dengan teriakan atau penolakan terang-terangan, tapi dengan alasan-alasan yang terdengar masuk akal. Menjaga suasana. Menghindari konflik. Mengalah demi damai. Ranti tertawa kecil, tanpa humor. Jadi solusinya aku tidak perlu tahu. Arman tidak menjawab. Ia melangkah ke kamar, meninggalkan Ranti sendirian di meja makan. Pintu kamar tidak dibanting, hanya ditutup pelan. Penutupan yang lebih menyakitkan karena terasa disengaja. Ranti duduk kembali. Tangannya gemetar saat ia meraih ponsel. Ia membuka kembali unggahan Dina. Ada komentar dari kerabat lain, ucapan selamat jalan, emoji hati. Tidak ada satupun yang bertanya di mana Ranti. Seolah ketidakhadirannya sudah menjadi hal yang wajar. Ingatan lama menyelinap tanpa diundang. Makan keluarga di mana kursinya selalu di ujung. Keputusan-keputusan yang dibicarakan setelah semuanya selesai. Kalimat Bu Sulastri yang pernah terucap ringan namun tajam. Kamu kan ikut Arman. Seolah pernikahan itu menjadikannya aksesori, bukan bagian. Ranti menutup mata.
Ia tidak menangis. Belum. Ada bagian dalam dirinya yang terlalu lelah untuk air mata, bagian yang hanya mencatat dan menyimpan. Ponselnya kembali bergetar. Notifikasi baru. Dina menandai Arman di unggahan lain. Ranti tidak membukanya. Ia mematikan layar dan meletakkan ponsel terbalik di meja. Seolah dengan begitu ia bisa menahan dunia di luar agar tidak terus masuk. Di dalam dadanya, sesuatu bergeser. Bukan kemarahan yang meledak, melainkan tekad kecil yang berbahaya karena lahir dari rasa diabaikan. Ranti berdiri, melangkah ke arah rak buku di ruang tamu, tempat laptop lama Arman disimpan. Ia tidak tahu apa yang akan ia lakukan. Ia hanya tahu satu hal. Kali ini, ia tidak ingin hanya diam dan menunggu sampai perasaannya kembali dianggap tidak penting. Tangannya menyentuh laptop itu, ragu sejenak sebelum menariknya keluar. Di balik keraguan itu, ada tekanan baru yang mulai terbentuk. Pilihan kecil yang bisa menyeretnya ke arah yang belum pernah ia tempuh, tapi terasa semakin sulit untuk dihindari. Ranti tidak jadi membuka laptop itu semalam. Ia membiarkannya tetap di rak, seolah benda itu akan menuduhnya jika disentuh terlalu cepat. Malam berlalu dengan tidur yang dangkal dan terputus-putus, dipenuhi bayangan wajah Arman yang memilih membelakanginya tanpa sepatah penjelasan layak. Pagi datang tanpa kelegaan. Ranti duduk di ruang tamu dengan ponsel di tangan, mencoba menyiapkan diri sebelum membuka media sosial. Ada rasa takut yang aneh, bukan takut menemukan kebohongan, melainkan takut menemukan pembenaran atas perasaan terasingnya sendiri. Notifikasi dari grup keluarga Arman muncul paling atas. Nama grup itu masih sama seperti dulu, keluarga besar. Nama yang selalu membuat Ranti merasa kecil. Dina mengirim foto. Ranti menarik napas sebelum membukanya. Foto itu diambil di depan gerbang keberangkatan. Bu Sulastri berdiri di tengah, Arman di satu sisi, Dina di sisi lain. Mereka saling mendekat, bahu bertaut, ekspresi hangat yang tampak begitu utuh. Seorang petugas bandara memotret mereka, dan hasilnya terlihat seperti potret keluarga ideal, lengkap, rapi, dan bahagia. Keterangan Dina menyusul. Akhirnya berangkat bareng keluarga inti Hati Merah 2. Kata inti terasa seperti pisau kecil yang diselipkan perlahan ke dalam dada Ranti. Ia membaca ulang kalimat itu berkali-kali, berharap menemukan celah makna lain. Tapi tidak ada. Tidak ada penyebutan namanya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada kesadaran bahwa di rumah, ada seorang istri yang secara hukum, perasaan, dan pengorbanan, seharusnya termasuk dalam bingkai itu. Beberapa anggota grup membalas dengan emoji hati dan doa perjalanan. Ranti menunggu. Entah apa yang ia tunggu. Mungkin satu pesan canggung yang bertanya, Ranti nggak ikut? Tapi layar terus bergulir tanpa itu. Ponsel terasa berat di tangannya. Ia menurunkannya perlahan ke sofa, seperti takut menjatuhkannya akan menjatuhkan dirinya juga. Tak lama kemudian, ponsel itu berdering. Nama Bu Sulastri muncul di layar. Ranti sempat ragu sebelum mengangkat. Ada bagian dalam dirinya yang ingin membiarkan panggilan itu berlalu begitu saja, tapi kebiasaan lama, untuk tetap sopan, tetap patuh, mengalahkan dorongan itu. Assalamualaikum, Bu. Sapa Ranti. Waalaikumsalam. Suara Bu Sulastri terdengar cepat dan praktis, tanpa basa-basi. Ranti, Mama mau titip rumah, ya. Tidak ada pertanyaan tentang kabar. Tidak ada jeda. Ranti menggenggam ponsel lebih erat. Iya, Bu. Nanti tolong siram tanaman tiap sore. Kucingnya jangan lupa dikasih makan 2 kali. Sama. Pintu belakang jangan dibuka sembarangan. Mama titip ke kamu. Nada itu terdengar seperti instruksi kepada penjaga, bukan menantu. Ranti mengangguk meski tahu Bu Sulastri tak bisa melihatnya. Baik, Bu. Oh ya, lanjut Bu Sulastri, seolah baru teringat sesuatu yang kecil. Arman sudah berangkat sama kami. Tiketnya mepet, jadi nggak sempat ke rumah lagi. Ranti terdiam. Kalimat itu seperti konfirmasi terakhir bahwa ia memang tidak masuk hitungan. Iya, Bu. Saya tahu. Jawabnya akhirnya. Ya sudah. Mama tutup dulu. Sinyalnya mau mati. Panggilan terputus. Ranti menatap layar yang kembali gelap. Ia tidak menangis. Amarahnya ada, tapi tertahan rapi,
seperti benda tajam yang dibungkus kain tipis. Yang lebih menyakitkan justru perasaan lain yang menyusup pelan. Rasa bahwa dirinya hanya berfungsi ketika dibutuhkan, dan menghilang ketika tidak. Ia berjalan ke dapur, menuangkan air minum, tapi tangannya gemetar hingga air tumpah sedikit ke meja. Ranti mengelapnya dengan tisu, gerakan kecil yang tiba-tiba terasa simbolis. Selalu membersihkan sisa-sisa dari sesuatu yang bukan ulahnya. Ia duduk kembali, mencoba mengatur napas. Dalam kepalanya, suara-suara lama kembali terdengar. Kalimat-kalimat yang dulu ia abaikan. Sabar saja. Namanya juga keluarga suami. Kamu harus menyesuaikan. Harga diri yang selama ini ia tekan demi pernikahan, demi citra sebagai istri yang dewasa, kini terasa seperti dinding yang retak. Belum runtuh, tapi sudah tidak kokoh. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan pribadi dari Dina. Ran, rumah aman, kan? Hehe. Titip mama ya. Tidak ada emoji hati. Tidak ada rasa bersalah. Hanya kepastian bahwa Ranti akan menjalankan peran yang sudah diam-diam disematkan padanya. Ranti mengetik balasan singkat. Iya. Ia meletakkan ponsel setelah mengirim pesan itu, lalu menyandarkan kepala ke sofa. Matanya menatap langit-langit. Kosong. Di dalam dadanya, sesuatu runtuh perlahan. Bukan kepercayaan pada orang lain, tapi pada anggapannya sendiri bahwa dengan cukup bersabar, ia akan dianggap setara. Untuk pertama kalinya, muncul pikiran yang membuatnya sendiri terkejut. Bagaimana jika selama ini ia tidak salah bersabar, tetapi salah menempatkan dirinya? Pikiran itu belum menjadi keputusan. Tapi ia tinggal di sana, menekan, menunggu. Dan Ranti tahu, cepat atau lambat, ia harus memilih apakah akan terus menjadi orang yang dititipi, atau mulai menuntut untuk diakui. Ranti baru menyadari betapa sunyinya rumah itu ketika suara hujan mulai terdengar jelas. Tetesannya mengenai atap dengan ritme pelan namun konsisten. Seperti sesuatu yang tidak bisa dihentikan meski tidak pernah benar-benar diundang. Ia duduk di tepi sofa, ponsel di genggaman, menatap pesan terakhir yang ia kirim pada Dina. Satu kata singkat yang terasa lebih seperti penyerahan daripada jawaban. Iya. Sejak pesan itu terkirim, ada kekosongan yang menetap di dadanya. Bukan lagi marah yang tertahan, melainkan kelelahan emosional yang berat dan lengket. Ranti menghela napas, lalu membuka daftar kontaknya. Jarinya berhenti di satu nama, Maya. Tanpa berpikir terlalu lama, ia menekan tombol panggil. Maya mengangkat di dering ketiga. Ran. Satu kata itu hampir meruntuhkan pertahanan Ranti. Suara Maya selalu seperti jangkar, tidak menghakimi, tidak berlebihan, hanya hadir. Kamu sibuk? Tanya Ranti. Suaranya serak meski ia belum menangis. Enggak. Kamu kenapa? Maya tidak bertanya panjang, seolah tahu bahwa Ranti butuh ruang, bukan interogasi. Ranti terdiam beberapa detik. Ia kesulitan merangkai kalimat yang tepat, karena apapun yang ia ucapkan terdengar terlalu kecil untuk menjelaskan rasa yang sedang menggerogotinya. Aku di rumah sendirian, katanya akhirnya. Arman pergi liburan sama ibunya. Sama Dina. Maya tidak langsung bereaksi. Hanya ada tarikan napas di seberang sana. Tanpa kamu. Pertanyaan itu membuat dada Ranti mengencang. Iya. Ran. Maya berhenti sejenak. Aku ke sana, ya. Ranti mengangguk meski panggilan telepon tidak membutuhkan isyarat itu. Aku bikin teh. 1 jam kemudian, Maya sudah duduk di seberangnya, memegang cangkir hangat dengan kedua tangan. Kehadirannya mengubah atmosfer rumah yang tadinya terasa kosong menjadi sedikit lebih padat, meski tidak serta-merta ringan. Maya mendengarkan tanpa menyela saat Ranti menceritakan semuanya. Unggahan foto, telepon Bu Sulastri yang hanya soal rumah, sikap Arman yang menghindar. Setiap detail keluar pelan, seperti Ranti sendiri sedang mencatat ulang hidupnya. Yang bikin capek, Ranti berkata lirih, bukan liburannya. Tapi rasanya seperti, aku ini cuma tambahan. Kalau ada ya dipakai, kalau enggak ya ditinggal. Maya menatapnya dengan ekspresi yang tenang tapi serius. Kamu marah? Ranti menggeleng. Aku lelah. Aku selalu bilang ke diri sendiri, jangan besar-besarkan, nanti juga reda. Tapi ternyata enggak pernah reda. Cuma numpuk.
Maya meletakkan cangkirnya. Kamu selama ini banyak mengalah, Ran. Aku tahu kamu bukan tipe yang suka ribut. Ranti tersenyum tipis. Aku pikir itu dewasa. Bisa jadi, jawab Maya hati-hati. Tapi dewasa itu juga tahu kapan harus jujur sama diri sendiri. Kalimat itu membuat Ranti terdiam. Ia memandang meja di antara mereka, melihat pantulan wajahnya di permukaan kayu yang sedikit kusam. Ada kerutan kecil di antara alisnya yang tidak ia sadari sebelumnya. Ia teringat berbagai momen kecil yang selama ini ia anggap sepele. Memilih diam saat Bu Sulastri memutuskan sesuatu tanpa bertanya. Mengalah ketika Dina berbicara seolah Ranti belum cukup lama menjadi bagian keluarga. Menenangkan Arman setiap kali ia berkata, "Nanti juga Mama ngerti." Kalau aku bicara, Ranti berkata pelan, "Aku takut dibilang lebay. Takut dibilang bikin masalah." Maya mengangguk. Takut itu wajar. Tapi kamu juga berhak didengar. Bedanya, marah untuk melukai itu beda dengan bicara untuk menjaga diri. Ranti menatap sahabatnya. Kamu nggak nyuruh aku balas dendam, kan? Maya tersenyum kecil. Enggak. Aku juga nggak mau kamu nyakitin diri sendiri dengan pura-pura kuat. Kalimat itu terasa tepat sasaran. Selama ini, Ranti memang sering menyamakan diam dengan kekuatan. Padahal yang ia lakukan lebih sering menekan diri sendiri sampai nyaris hilang bentuknya. Hujan di luar semakin deras. Ranti berdiri, berjalan ke jendela, memandang halaman yang basah. Rumah itu kini sepenuhnya menjadi tanggung jawabnya. Tanaman, kucing, keamanan. Semua kepercayaan diberikan, kecuali satu hal, posisi sebagai bagian dari keluarga. Mei, ucap Ranti tanpa menoleh. Kalau aku terus diam, apa mereka akan berubah? Maya tidak menjawab cepat. Aku nggak tahu, katanya jujur. Tapi aku tahu satu hal. Kalau kamu terus diam, kamu akan semakin mengecil. Kata mengecil menempel di kepala Ranti. Ia memeluk lengannya sendiri, merasakan dingin yang bukan berasal dari cuaca. Untuk pertama kalinya, pertanyaan yang selama ini ia singkirkan muncul dengan jelas. Apakah diam selalu berarti dewasa, atau hanya cara paling aman untuk menghilang? Maya berdiri di sampingnya. Tidak memeluk, tidak menasihati lagi. Hanya berdiri, memberi ruang. Di dalam diri Ranti, sebuah dorongan kecil mulai terbentuk. Belum berupa tindakan, belum berupa keberanian penuh. Tapi cukup kuat untuk membuatnya sadar bahwa jika ia terus memilih diam, ia mungkin akan kehilangan dirinya sendiri sepenuhnya. Hujan sudah berhenti sejak sore. Tapi udara di dalam rumah masih terasa berat. Kata-kata Maya siang tadi terus berputar di kepala Ranti. Tidak keras, tidak memaksa. Justru karena itulah sulit diabaikan. Kalau kamu terus diam, kamu akan semakin mengecil. Kalimat itu melekat, seperti bekas sentuhan yang tidak terlihat tapi terasa jelas. Ranti berdiri lama di depan rak buku ruang tamu. Laptop Arman masih terselip di sana. Persis seperti semalam. Benda itu kini terasa berbeda. Bukan lagi sekadar barang milik suaminya, melainkan pintu menuju sesuatu yang selama ini ia tidak diberi akses. Ranti menarik napas, menimbang. Ia tahu membuka laptop itu bukan soal teknis, tapi soal batas. Tentang seberapa jauh ia berani melangkah keluar dari peran diam yang selama ini ia jaga. Akhirnya, ia mengambilnya. Laptop itu menyala tanpa hambatan. Tidak ada kata sandi baru. Ranti duduk di meja makan, tempat ia pertama kali melihat foto bandara itu. Tangannya sedikit gemetar saat membuka email. Alamat surel keluarga Arman masih tertaut. Akun lama yang dulu dipakai bersama sebelum Arman lebih sering menggunakan ponselnya. Kotak masuk penuh dengan notifikasi yang baru beberapa hari terakhir masuk. Ranti mengklik satu persatu. Konfirmasi tiket pesawat. Nama Bu Sulastri, Dina, dan Arman tercantum jelas. Waktu keberangkatan, nomor kursi, bahkan pilihan makanan. Ada juga email reservasi hotel, 3 kamar yang dipesan berdampingan. Ranti membaca detailnya perlahan, bukan karena ingin tahu jadwal liburan, tapi karena ingin memastikan satu hal, ini bukan rencana mendadak. Tanggal pemesanan menunjukkan semuanya diatur sejak 2 minggu lalu. Dada Ranti mengencang. Selama 2 minggu itu, ia masih makan malam bersama Arman, masih membicarakan hal-hal kecil seperti belanja dan cuaca,
tanpa tahu bahwa di balik itu semua, sebuah keputusan besar sudah diambil tanpa keberadaannya. Ia menutup laptop perlahan. Perasaan yang muncul bukan lagi sekadar tersisih, melainkan dibohongi dengan cara yang sangat rapi. Bukan kebohongan verbal, tapi penghilangan peran. Suara kunci terdengar dari pintu depan. Arman masuk, meletakkan tasnya, terlihat lelah. Ia berhenti saat melihat Ranti duduk di meja makan dengan laptop terbuka di depannya. "Kamu buka itu?" tanyanya. Nada suaranya datar, lebih terkejut daripada marah. Ranti mengangkat wajahnya. "Iya." Tidak ada teriakan. Tidak ada tuduhan. Justru ketenangan Ranti membuat Arman sedikit kaku. Ia menarik kursi dan duduk berseberangan. "Kamu tahu ini direncanakan dari kapan?" tanya Ranti. Arman menghela napas panjang. "Ibu yang minta. Katanya pengin liburan sebelum capek. Dina bantu ngurus. Aku cuma ikut." 2 minggu, Ranti menyela pelan. "Kalian rencanain 2 minggu. Arman mengusap wajahnya. "Ran, ini bukan soal kamu nggak diajak. Aku cuma nggak kepikiran." Kalimat itu menusuk lebih dalam daripada penolakan terang-terangan. Tidak kepikiran berarti keberadaannya memang tidak pernah menjadi pertimbangan. "Kamu istriku," kata Ranti, suaranya bergetar tipis. "Apa aku sebegitu tidak pentingnya sampai nggak kepikiran?" Arman terdiam sejenak. Lalu ia berkata, "Aku nggak mau bikin ribut sama ibu. Kamu tahu sendiri sifatnya. Kalau aku bawa kamu, nanti jadi panjang." Ranti tertawa kecil, getir. "Jadi solusinya aku dihilangkan?" "Itu bukan maksudku," jawab Arman cepat. "Aku pikir kamu bisa mengerti." Kata mengerti kembali muncul, kata yang selalu menjadi alasan untuk menyingkirkan perasaannya. Ranti memandang suaminya lama, mencoba menemukan sisa keraguan atau penyesalan di wajah itu. Tapi yang ia lihat hanya pembenaran yang terasa aman bagi Arman. "Aku capek mengerti sendirian," ucap Ranti akhirnya. Arman berdiri. "Aku mau mandi dulu." Ia pergi ke kamar, meninggalkan percakapan menggantung, seperti kebiasaan lama yang kembali terulang. Ranti tidak memanggilnya. Kali ini, ia tidak mengejar. Ia menutup laptop, tapi bukan dengan perasaan menyerah. Ada sesuatu yang berubah. Keheningan yang tersisa bukan lagi ruang kosong, melainkan ruang berpikir. Ranti berjalan ke jendela, memandang halaman yang kini mulai mengering. Di luar sana, hidup terus berjalan, dengan atau tanpa izin darinya. Ia menyadari satu hal yang selama ini ia abaikan. Selama ia hanya bereaksi, orang lain akan terus menentukan arah hidupnya. Keputusan itu belum besar. Belum berupa langkah nyata. Tapi di dalam dirinya, sebuah garis batas mulai digambar. Tipis, tapi tegas. Ranti menoleh ke arah kamar tempat Arman menghilang. Untuk pertama kalinya, ia tidak bertanya apa yang harus ia lakukan demi menjaga semua tetap utuh. Ia justru bertanya pada dirinya sendiri. Apa yang harus ia lakukan agar tidak lagi menjadi penonton dalam hidupnya sendiri? Pertanyaan itu terasa berisiko. Dan Ranti tahu, begitu ia mulai mencari jawabannya, tidak akan ada jalan kembali ke diam yang sama. Ada rasa aneh yang baru, kemungkinan untuk tidak lagi diam. Ponselnya bergetar. Pesan dari Maya masuk. "Kamu baik-baik aja?" Ranti langsung meneleponnya. Maya mengangkat. Suaranya seperti biasa. "Tenang. Aku nemu cara," kata Ranti tanpa basa-basi. "Tiket mereka masih bisa dibatalkan." Di seberang sana, Maya terdiam cukup lama. "Ran, kamu yakin?" "Aku nggak tahu," jawab Ranti jujur. "Tapi ini pertama kalinya aku merasa punya pilihan." Maya menghela napas. "Aku ngerti kamu pengin didengar. Tapi kamu juga harus siap sama akibatnya. Kadang keputusan yang lahir dari emosi sesaat bisa ninggalin luka baru." Ranti menatap lantai, mengikuti garis-garis keramik dengan pandangannya. "Kalau aku nggak ngapa-ngapain, lukanya juga nggak sembuh, Mei. Cuma makin dalam. Ini bisa bikin semuanya meledak." Maya memperingatkan, bukan menghakimi. "Aku tahu." Ranti mengangguk meski Maya tak bisa melihat. "Tapi selama ini, yang meledak cuma aku. Di dalam." Percakapan itu berhenti di sana. Maya tidak memberi restu, tapi juga tidak melarang.
Ia tahu Ranti bukan sedang mencari pembenaran, melainkan pengakuan bahwa perasaannya nyata. Setelah telepon ditutup, Ranti berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Ia melihat sekeliling, foto pernikahan di dinding, sofa yang sering mereka duduki bersama, rumah yang kini terasa seperti panggung kosong. Semua ini selama ini ia rawat, ia jaga, sambil menunggu giliran diperhitungkan. Tangannya kembali meraih laptop. Ia membukanya, membuka email, menemukan kembali konfirmasi tiket itu. Jari-jarinya berhenti di atas touchpad. 1 klik. Hanya 1. Tapi rasanya seperti berdiri di tepi jurang. Ranti menarik napas dalam-dalam. Ia tidak ingin menyakiti. Ia hanya ingin dihentikan dari terus dilupakan. Di dalam dadanya, ragu dan takut berkelindan dengan tekad yang belum matang. Ia tahu langkah ini berisiko. Bisa mengubah cara orang memandangnya, bisa memperburuk keadaan. Tapi untuk pertama kalinya, ia merasa jika ia mundur sekarang, ia akan kembali ke titik nol, ke tempat di mana suaranya tidak pernah benar-benar ada. Jarinya bergerak sedikit, belum menekan apapun. Ranti menutup mata sejenak, membiarkan ketakutan itu hadir tanpa melawannya. Ketika ia membukanya kembali, layar masih menyala, menunggu keputusan. Dan Ranti tahu, begitu ia melangkah, sekecil apapun, hidupnya tidak akan kembali sama. Layar laptop itu masih menyala ketika pagi merambat masuk lewat celah jendela. Ranti belum berpindah tempat sejak semalam. Ia duduk di kursi yang sama, dengan posisi tubuh yang sama, seolah jika ia bergerak, keberanian yang ia kumpulkan akan buyar begitu saja. Kursor masih menggantung di atas tombol batalkan pemesanan. Tidak ada hitungan mundur. Tidak ada peringatan dramatis. Hanya 1 klik yang menunggu disentuh. Ranti menatap nama-nama yang tertera di layar. Bu Sulastri, Dina, Arman, tersusun rapi dalam satu baris. 3 nama yang selama ini menentukan begitu banyak hal dalam hidupnya, seringkali tanpa bertanya. Dadanya terasa sesak, bukan oleh kemarahan, melainkan oleh kesadaran bahwa keputusan ini tidak akan mengubah masa lalu, hanya masa depan. Tangannya mulai gemetar. Ia menarik napas dalam, lalu menghembuskannya perlahan, seperti yang pernah Maya ajarkan saat ia sedang cemas. Tapi kali ini, napas itu tidak membawa ketenangan. Yang datang justru keheningan aneh, kosong dan dingin. Klik. Layar berubah. Notifikasi muncul. Pemesanan berhasil dibatalkan. Dana akan dikembalikan sesuai ketentuan. Tidak ada suara. Tidak ada perubahan di ruangan itu. Dunia tidak runtuh. Tapi sesuatu di dalam diri Ranti bergeser. Seperti dinding tipis yang akhirnya roboh tanpa suara. Ia menutup laptop, lalu berdiri. Kakinya terasa lemas, tapi ia memaksa melangkah ke dapur, menuangkan air minum, meneguknya tanpa benar-benar merasakan rasa. Kepalanya terasa ringan, hampir melayang, tapi bukan karena lega. Lebih seperti setelah menangis lama tanpa air mata. Ranti duduk kembali, kali ini dengan ponsel di tangan. Ada satu hal lagi yang selama ini ia tunda-tunda untuk disentuh, rekening bersama. Rekening itu dibuat atas nama dirinya dan Arman, dengan alasan kepraktisan. Sejak awal pernikahan, ia yang lebih sering mengatur pengeluaran rumah. Kartu ATM cadangan masih dipegang Arman, dan satu lagi, atas permintaan Bu Sulastri, pernah dibuat untuk keperluan darurat keluarga. Ranti mengizinkannya dulu, tanpa banyak berpikir. Lagi-lagi, demi kedamaian. Ia membuka aplikasi perbankan. Jarinya kembali ragu di atas layar. Kali ini, ragu itu terasa berbeda. Jika pembatalan tiket adalah pesan, maka ini adalah batas. Ranti menelusuri menu pengaturan kartu. Nama-nama itu muncul kembali, dalam format yang lebih dingin dan teknis. Ia memilih satu persatu, membaca ulang keterangannya, seolah berharap ada alasan untuk berhenti. Tidak ada. Ia memblokir kartu pertama. Lalu yang kedua. Aplikasi menampilkan konfirmasi singkat. Kartu berhasil diblokir. Ranti menatap layar itu lama. Tidak ada lonjakan adrenalin. Tidak ada rasa menang. Yang ada justru kehampaan yang menekan pelan. Seperti ruang besar yang tiba-tiba terbuka tanpa furnitur. Ia meletakkan ponsel di meja, lalu memeluk dirinya sendiri. Tangannya masih gemetar, tapi bukan karena takut tertangkap,
melainkan karena tubuhnya baru menyadari bahwa ia baru saja melangkah keluar dari pola lama yang selama ini ia kenal. Ini bukan balas dendam, katanya pada diri sendiri. Ini juga bukan keberanian penuh. Ini hanya berhenti memberi. Ranti berjalan ke jendela. Di luar, langit cerah, terlalu kontras dengan isi kepalanya. Ia membayangkan Bu Sulastri di bandara, Dina dengan ponselnya, Arman yang mungkin sedang berdiri tanpa tahu apa yang akan terjadi beberapa jam ke depan. Bayangan itu tidak membuatnya puas. Justru membuat dadanya semakin sunyi. Kenapa aku nggak merasa lega? Gumamnya pelan. Ia menunggu rasa puas datang. Menunggu pembenaran emosional. Tapi yang datang hanyalah kesadaran dingin. Apapun yang ia lakukan sekarang, konsekuensinya akan nyata. Tidak bisa ditarik kembali dengan alasan salah paham atau niat baik. Ponselnya tetap diam. Belum ada panggilan. Belum ada pesan. Keheningan itu membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Bukan karena tenang, melainkan karena badai yang ia tahu sedang bergerak ke arahnya, hanya belum sampai. Ranti kembali ke meja makan, duduk perlahan. Ia menyandarkan punggung ke kursi, menatap langit-langit. Untuk pertama kalinya sejak semua ini dimulai, ia tidak menangis, tidak berteriak, tidak menyalahkan siapapun. Ia hanya merasa kosong. Kosong karena ia akhirnya berhenti berharap diperlakukan dengan adil tanpa bersuara. Kosong karena ia tahu, langkah kecil ini akan memaksa semua orang melihatnya. Entah sebagai istri yang bermasalah, menantu durhaka, atau perempuan yang akhirnya berani. Ketukan pelan terdengar dari pintu depan. Ranti menegang seketika. Ia tidak bergerak, hanya menatap arah suara itu, jantungnya berdentum keras. Siapapun di balik pintu itu, Ranti tahu satu hal. Setelah hari ini, tidak ada lagi kembali ke posisi lama. Dan meski hatinya masih sunyi, langkah yang sudah ia ambil akan menuntut keberanian yang lebih besar dari sebelumnya. Ketukan di pintu itu ternyata hanya kurir paket yang salah alamat. Ranti menutup pintu kembali dengan gerakan pelan, seolah bunyi sekecil apapun bisa memicu sesuatu di dalam dadanya. Rumah kembali sunyi. Sunyi yang kini terasa lebih tegang daripada sebelumnya. Seperti tali yang ditarik terlalu kencang dan menunggu saat putus. Tidak sampai 1 jam kemudian, ponselnya berdering. Nama Arman muncul di layar. Ranti menatapnya beberapa detik sebelum mengangkat. Ia sudah tahu, panggilan ini bukan untuk bertanya kabar. "Ranti, kamu ngapain sih?" Suara Arman meledak bahkan sebelum Ranti sempat menyapa. Ranti memejamkan mata. Nada itu bukan panik karena khawatir. Bukan bingung karena ingin memahami. Marah. Langsung marah. "Apa maksud kamu batalin tiket?" lanjut Arman, napasnya terdengar berat, seolah ia baru saja berlari atau berdebat. "Kita lagi di bandara." Di balik suara Arman, Ranti menangkap potongan suara lain. Nada tinggi Bu Sulastri yang terdengar kesal, suara Dina yang cepat dan defensif, dan pengeras suara bandara yang memanggil nomor penerbangan. Semua bercampur jadi satu kekacauan yang terasa jauh sekaligus sangat dekat. Ranti duduk di sofa, ponsel menempel di telinga. "Kamu nggak tanya dulu kenapa?" tanyanya pelan. "Kenapa apanya?" Arman membalas cepat. "Ini jelas kamu yang main-main." Mama marah besar. Dina bilang sistemnya error, tapi jelas ini bukan kebetulan. Ranti menarik napas. Jadi begini rasanya. Bahkan sebelum ada penjelasan, kesimpulan sudah dibuat. Ia lagi. Di bandara itu, Bu Sulastri berdiri dengan wajah merah padam, tas ditenteng kuat seolah bisa menahan amarahnya agar tidak meledak. "Kamu gimana sih, Din?" Suaranya tajam. "Urus tiket aja nggak becus." Dina membalas dengan nada tak kalah tinggi. "Mama jangan salahin aku terus. Sistemnya yang bermasalah. Dari tadi aku bilang juga." Arman berdiri di antara mereka, memegang ponsel, wajahnya tegang. Ia mencoba bicara pada petugas, tapi jawabannya sama. Tiket sudah dibatalkan. Tidak bisa melanjutkan penerbangan. Kebingungan itu membuat Arman semakin frustrasi. Dan seperti biasa, ia mencari sasaran yang paling mudah. "Ranti, kamu tahu nggak sih ini bikin kita kelihatan kayak apa?" Arman melanjutkan di telepon. "Orang-orang pada nunggu. Mama malu." Ranti membuka mata.
Kata malu itu menghantamnya keras. Bukan khawatir. Bukan bingung. Tapi malu. Aku nggak pernah dimintai pendapat, kata Ranti. Suaranya tetap tenang meski dadanya bergetar. 2 minggu kalian rencanain ini tanpa aku. Itu bukan alasan buat bikin keributan begini. Arman membentak. Kalau kamu keberatan, ya ngomong. Bukan begini caranya. Ranti hampir tertawa. Hampir. Aku sudah ngomong, katanya pelan. Kamu yang nggak dengar. Di seberang sana, suara Bu Sulastri terdengar lebih jelas. Mungkin karena Arman mendekatkan ponsel. Arman, bilang sama istrimu itu jangan egois. Ini urusan keluarga. Kata keluarga itu kembali. Lagi-lagi, digunakan untuk menyingkirkannya. Arman menghela napas kasar. Ranti, sekarang bukan waktunya bahas perasaan kamu. Ini darurat. Darurat. Tapi bukan darurat tentang hubungannya dengan Ranti. Darurat tentang liburan yang gagal. Ranti merasakan sesuatu yang dingin merambat di dalam dirinya. Bukan sakit yang menusuk, melainkan kepastian yang pahit. Bahkan dalam krisis, ia tetap bukan prioritas. Ia tetap masalah, bukan bagian dari solusi. Aku nggak akan jelasin apapun sekarang, ucap Ranti akhirnya. Kamu nggak sedang mau dengar. Apa maksud kamu? Suara Arman meninggi lagi. Jangan sok tenang, Ran. Ini semua gara-gara kamu. Itu dia. Kalimat yang mengunci semuanya. Ranti menutup mata sejenak, lalu membuka kembali dengan pandangan yang berbeda. Aku tutup dulu, katanya singkat. Tanpa menunggu jawaban, ia mematikan panggilan. Tangannya gemetar saat meletakkan ponsel di meja. Napasnya tersengal, bukan karena takut, tapi karena ada bagian dalam dirinya yang akhirnya menyerah pada satu kebenaran. Apapun niatnya, apapun caranya, ia akan selalu disalahkan selama ia tidak berada di posisi yang mereka anggap patuh. Ranti berdiri dan berjalan mondar-mandir. Bayangan bandara itu kembali muncul di kepalanya. Bu Sulastri yang marah, Dina yang defensif, Arman yang terjepit tapi memilih menyerang ke belakang. Dan dirinya, jauh di rumah, tetap menjadi sasaran paling aman. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini pesan dari Arman. Kamu keterlaluan. Tidak ada tanda tanya. Tidak ada ruang dialog. Ranti menatap pesan itu lama. Hatinya tidak lagi sunyi seperti pagi tadi. Kini ada tekanan baru yang menekan dari dalam. Bukan untuk mundur, tapi untuk bersiap. Ia sadar, setelah ini, semuanya akan berubah arah. Konflik yang selama ini ia pendam diam-diam kini sudah terbuka. Dan cara Arman bereaksi memberinya petunjuk pahit tentang posisinya. Ranti menghapus pesan itu tanpa membalas. Ia duduk kembali di sofa, memeluk bantal, mencoba menenangkan napas. Di dalam kepalanya, sebuah keputusan kecil mulai mengeras. Jika ia akan terus disalahkan, maka setidaknya ia tidak akan lagi diam hanya demi terlihat baik. Dan keputusan itu, ia tahu, akan menuntut keberanian yang jauh lebih besar di hari-hari berikutnya. Pagi itu, Ranti bangun dengan tubuh yang terasa berat, seolah semalam ia memanggul sesuatu yang terlalu lama ia abaikan. Kepalanya tidak sakit, tapi pikirannya penuh. Ia duduk di tepi ranjang, menatap ponsel yang sejak tadi malam sengaja ia letakkan jauh dari jangkauan. Ada keinginan untuk tidak menyentuhnya sama sekali, namun dorongan itu kalah oleh kebutuhan untuk bersiap. Ia tahu, setelah kepanikan di bandara, tidak akan ada jeda. Benar saja. Belum sampai setengah jam ia berada di dapur, ponselnya kembali berdering. Kali ini bukan Arman. Nama Bu Sulastri muncul jelas di layar, tanpa emoji, tanpa tanda-tanda ingin berbicara baik-baik. Ranti menatap nama itu beberapa detik lebih lama dari biasanya. Ia menarik napas, lalu mengangkat panggilan. Ranti. Suara Bu Sulastri terdengar dingin, tertahan, dan penuh tekanan. Kamu puas sekarang? Tidak ada salam. Tidak ada pembuka. Ranti berdiri di tengah dapur, punggungnya tegak, tangannya menggenggam ponsel. Maksud ibu? Jangan pura-pura nggak tahu, potong Bu Sulastri tajam. Kamu bikin kami malu di depan orang banyak. Kamu sengaja, ya? Kata sengaja itu dijatuhkan dengan penuh keyakinan. Seolah semua yang terjadi sudah jelas niat jahatnya sejak awal. Ranti menelan ludah.
Ibu nggak pernah tanya kenapa. Hah? Bu Sulastri mendengus. Apa lagi yang mau ditanya? Kamu tahu ini liburan keluarga. Tapi kamu malah bertindak seenaknya. Liburan keluarga. Kalimat itu kembali diulang. Seperti mantra yang selalu menempatkan Ranti di luar lingkaran. Sejak kapan aku termasuk dalam rencana keluarga itu? Tanya Ranti pelan, nyaris berbisik. Aduh, Ranti. Suara Bu Sulastri meninggi, kesabarannya habis. Kamu ini istri Arman, ya harusnya tahu diri. Jangan bikin masalah yang gak perlu. Kata tahu diri membuat dada Ranti mengencang. Selama ini, itulah pedoman hidupnya. Mengetahui batas, menahan suara, mengalah agar diterima. Dan kini, pedoman itu digunakan untuk memukulnya kembali. Di ujung lain, suara Dina menyelip ke dalam panggilan. Mungkin karena Bu Sulastri sedang berbicara di dekatnya. Makanya, Ma. Dari dulu aku bilang juga. Orang kalau nggak diajak, ya jangan ngambek. Ini malah bikin drama. Nada Dina terdengar santai, menyindir, seolah apa yang terjadi hanyalah ulah seorang istri yang tak paham posisi. Ranti memejamkan mata. Ia membayangkan wajah Dina yang selalu yakin pada posisinya. Anak kandung, adik, bagian inti. Tidak pernah perlu bertanya apakah ia pantas berada di sana. Kamu itu istri Arman, lanjut Dina, kini jelas berbicara langsung ke ponsel. Bukan pusat keluarga. Jangan sampai kelihatan nggak tahu diri. Kalimat itu terasa lebih menyakitkan daripada teriakan. Karena ia diucapkan dengan tenang, tanpa emosi, seolah kebenaran yang tak perlu diperdebatkan. Ranti tidak menjawab. Untuk pertama kalinya, diamnya bukan refleks takut atau kebiasaan lama. Ia diam karena sedang mengukur. Setiap kata yang masuk ditimbang, bukan untuk dibalas, tapi untuk disimpan sebagai bukti. Bu Sulastri kembali berbicara, lebih pelan tapi penuh tekanan. Mama nggak nyangka kamu bisa sejauh ini. Mama kira kamu ngerti bagaimana cara menjaga nama baik keluarga. Ranti membuka mata. Ia memandang dinding dapur yang kosong, lalu meja makan tempat begitu banyak percakapan tak pernah benar-benar melibatkannya. Selama ini, katanya pelan, aku menjaga. Tapi sepertinya menjaga itu artinya aku harus terus menghilang. Jangan membalikkan keadaan, Bu Sulastri membentak. Ini kesalahan kamu. Ranti tidak membantah. Ia juga tidak meminta maaf. Ia hanya mendengarkan, dan dalam mendengarkan itu, jarak emosional yang selama ini samar kini menjadi jelas dan nyata. Tidak ada lagi ilusi bahwa suatu hari ia akan diterima sepenuhnya. Sudah, ucap Bu Sulastri akhirnya. Mama malas berdebat. Kalau Arman pulang nanti, selesaikan sendiri. Tapi ingat, Mama tidak suka dipermalukan. Panggilan terputus. Ranti menurunkan ponsel perlahan. Tangannya tidak gemetar lagi. Dadanya tetap sesak. Tapi bukan karena panik. Ada rasa pahit yang mengendap, bercampur dengan kejernihan yang menyakitkan. Ia duduk di kursi dapur, menatap kosong ke depan. Kata-kata itu berputar di kepalanya. Malu, egois, tidak tahu diri. Selama ini, ia takut dicap seperti itu, sampai rela mengorbankan dirinya sendiri. Dan kini, bahkan setelah berusaha bersuara, cap itu tetap diberikan. Ponselnya kembali bergetar. Pesan masuk dari Dina. Lain kali kalau ada masalah, jangan bikin heboh. Kamu kan cuma istri. Ranti membaca pesan itu sekali, lalu sekali lagi. Ia tidak langsung menghapusnya. Ia menyimpan ponsel di meja, seolah pesan itu adalah potongan terakhir dari gambaran besar yang sedang ia susun. Ia menyadari sesuatu yang penting. Diamnya kini bukan lagi bentuk penyerahan. Diamnya adalah jeda. Ruang untuk berpikir. Untuk memilih langkah yang tidak lagi lahir dari kebutuhan untuk diterima, melainkan dari kebutuhan untuk bertahan sebagai dirinya sendiri. Ranti berdiri, berjalan ke jendela, memandang keluar. Dunia di sana tetap berjalan, acuh terhadap drama kecil yang mengoyak hidupnya. Ia menarik napas panjang. Jika selama ini mereka mengira diam berarti patuh, maka ia akan membiarkan mereka terus berpikir begitu, untuk sementara. Karena di balik diam itu, Ranti sedang menyiapkan sesuatu yang jauh lebih berisiko daripada bantahan. Keputusan tentang batas, tentang harga diri,
dan tentang sejauh mana ia bersedia terus tinggal dalam peran yang tidak pernah ia pilih. Pagi itu Ranti merasa tubuhnya hadir, tapi pikirannya tertinggal di hari sebelumnya. Diam yang ia pilih setelah tuduhan Bu Sulastri dan sindiran Dina masih menggantung di dadanya, seperti udara berat yang tak kunjung turun menjadi hujan. Ia berangkat ke kantor tanpa berdandan lebih, rambutnya diikat sederhana, wajahnya datar. Bukan karena lelah fisik, melainkan karena ia sedang menahan sesuatu agar tidak tumpah di tempat yang salah. Maya sudah menunggunya di ruang kerja kecil di lantai 3. Ruang yang biasa mereka gunakan untuk rapat ringan atau sekadar menghindari keramaian. Begitu Ranti masuk, Maya langsung tahu ada yang berubah. Bukan sedih, bukan marah, lebih seperti seseorang yang sedang berdiri di tepi keputusan. "Kamu kelihatan tenang," kata Maya hati-hati, sambil menutup laptopnya. Ranti duduk berhadapan dengannya. "Aku nggak yakin itu kata yang tepat." Maya mengangguk. Ia tidak tersenyum seperti biasa. "Bandara Keyes, keluarga Arman ngamuk, dan kamu malah kelihatan seperti orang yang baru bangun dari mimpi buruk." Ranti menatap meja. Urat kayu di permukaannya tampak jelas, membentuk pola yang tak beraturan. "Aku didiamkan lagi. Tapi kali ini beda." "Bedanya apa?" tanya Maya. Ranti menghela napas. "Aku sadar, mereka nggak marah karena liburannya batal. Mereka marah karena aku berani mengganggu sesuatu yang mereka anggap hak." Maya menyandarkan tubuhnya ke kursi. "Ranti," katanya perlahan, "aku mau nanya, dan jawabannya harus jujur. Ini soal liburan, atau ini soal luka lama yang akhirnya kebuka?" Pertanyaan itu tidak menyerang, tapi tepat. Seperti mengetuk pintu yang sudah lama Ranti kunci rapat. Ranti tidak langsung menjawab. Dadanya mengencang. Ia merasa seperti berdiri di depan cermin yang terlalu jujur. "Awalnya aku pikir ini cuma soal nggak diajak," ucapnya akhirnya. "Tapi setelah semuanya meledak, aku sadar, ini lebih dari itu." "Lebih dari itu bagaimana?" Maya tidak mendesak, tapi matanya tak lepas dari Ranti. Ranti menggenggam tangannya sendiri di atas pangkuan. "Aku takut," katanya pelan. Kata itu terasa asing keluar dari mulutnya. Tapi begitu diucapkan, rasanya tak bisa ditarik kembali. "Aku takut ditinggalkan. Bukan ditinggal pergi secara fisik, tapi secara emosional." Maya terdiam. "Dalam pernikahan ini," lanjut Ranti, suaranya bergetar tipis, "aku sering merasa sendirian. Keputusan dibuat tanpa aku. Rencana disusun seolah aku tambahan, bukan bagian. Aku ada, tapi nggak benar-benar dihitung." Maya mencondongkan tubuhnya ke depan. "Dan kamu selama ini bilang ke dirimu sendiri bahwa itu normal." Ranti tersenyum pahit. "Aku bilang ke diriku sendiri bahwa aku harus sabar. Bahwa ini harga menjadi istri Arman. Bahwa kalau aku terlalu banyak bertanya, aku akan dianggap merepotkan." "Ranti," Maya berkata tegas, nada suaranya berubah. "Itu bukan pernikahan yang sehat." Kalimat itu menghantam lebih keras daripada teriakan Bu Sulastri. Karena ia diucapkan tanpa niat menyakiti. "Aku tahu," bisik Ranti. "Tapi aku juga tahu, selama ini aku membiarkan rasa takut mengatur caraku hidup. Takut dianggap berlebihan. Takut ditinggalkan. Takut kalau aku menuntut ruang, aku justru kehilangan segalanya." Maya menarik napas dalam-dalam. "Jadi waktu kamu membatalkan tiket, memblokir kartu, itu bukan soal menghukum mereka." Ranti menggeleng. "Itu soal aku ingin diakui ada. Bahkan kalau caranya salah, itu satu-satunya cara yang kupunya saat itu." Keheningan jatuh di antara mereka. Tapi kali ini, keheningan itu tidak menekan. Ia memberi ruang. "Apa yang kamu inginkan sekarang?" tanya Maya. Ranti mengangkat kepala. Matanya jernih, meski masih menyimpan lelah. "Aku ingin berhenti bersembunyi di balik diam. Aku ingin bicara. Bukan untuk menang, tapi untuk jujur. Ke Arman." Maya memastikan. Ranti mengangguk. "Ke Arman. Ke sumbernya. Aku nggak bisa terus hidup dalam pernikahan di mana aku selalu menunggu dimengerti tanpa pernah benar-benar bicara." Maya menatapnya lama. "Kamu tahu risikonya, kan?" "Aku tahu," jawab Ranti. Dia bisa defensif.
keluarganya bisa makin memojokkanku. Dan aku, bisa saja kehilangan stabilitas yang selama ini kupegang. Tapi, Maya mengangkat alis. Tapi aku lebih takut kalau aku terus kehilangan diriku sendiri. Kalimat itu meluncur dengan mantap. Tidak dramatis, tidak berapi-api. Justru karena itulah Maya tahu. Ini bukan emosi sesaat. Ini perubahan arah. Ranti berdiri. Ada ketegangan di bahunya. Tapi juga ada garis lurus baru di punggungnya. Aku belum tahu kapan dan bagaimana, katanya, lebih pada dirinya sendiri. Tapi aku akan bicara. Dan kali ini, aku nggak akan minta maaf hanya karena aku ingin didengar. Maya tersenyum tipis, campuran bangga dan khawatir. Kalau kamu butuh aku setelahnya, apapun hasilnya, aku ada. Ranti mengangguk. Ia tahu langkah ini berisiko. Tapi untuk pertama kalinya, tekanan batin yang selama ini menyesakan berubah bentuk. Bukan lagi beban yang menekan ke dalam, melainkan dorongan ke depan. Sore itu, saat Ranti berjalan keluar kantor, ia mengeluarkan ponselnya. Nama Arman ada di layar. Panggilan tak terjawab dari tadi siang. Jarinya berhenti sejenak di atas layar. Ia tidak menelepon balik. Belum. Namun untuk pertama kalinya, penundaan itu bukan karena takut. Melainkan karena ia sedang memilih kata-kata yang tidak lagi bertujuan meredakan, melainkan menyatakan. Dan keputusan kecil itu, untuk bersiap menghadapi Arman tanpa meniadakan dirinya sendiri, membuat langkah kakinya terasa lebih berat, sekaligus lebih pasti. Malam turun pelan, tapi di rumah itu, udara terasa lebih berat dari biasanya. Ranti duduk di ruang tengah, ponselnya tergeletak di meja, layar sudah lama mati. Panggilan Arman akhirnya ia jawab 1 jam lalu. Singkat, dingin, dan mereka sepakat bertemu di rumah. Bukan rumah Bu Sulastri. Rumah mereka. Keputusan kecil itu saja sudah membuat jantung Ranti berdebar. Seolah ia sedang merebut wilayah yang selama ini tak pernah sepenuhnya menjadi miliknya. Arman datang tanpa banyak suara. Ia menaruh kunci, melepas sepatu, lalu berdiri di ambang ruang tamu. Wajahnya tegang. Rahangnya mengeras. Tidak ada pelukan. Tidak ada sapaan hangat. Hanya jarak yang dibiarkan tumbuh di antara mereka. Kita perlu bicara, kata Ranti lebih dulu. Suaranya tenang, hampir datar, tapi tangannya saling menggenggam erat di pangkuan. Arman menghela napas, seperti seseorang yang sudah lelah sebelum percakapan dimulai. Aku juga mau bicara. Tapi sebelum itu, kamu harus jelasin kenapa kamu melakukan semua itu. Kamu bikin ibu panik. Dina malu. Semua orang di bandara. Berhenti. Potong Ranti. Kata itu meluncur pelan, tapi cukup untuk menghentikan Arman. Ia sendiri terkejut mendengar ketegasan dalam suaranya. Aku akan jelasin. Tapi dengarkan aku dulu. Jangan menyela. Arman terdiam. Alisnya berkerut, namun ia mengangguk singkat. Ranti menarik napas panjang. Ia teringat percakapannya dengan Maya, tekad yang ia bangun dengan susah payah. Selama ini, ia mulai, aku selalu dikesampingkan. Oleh ibumu. Oleh Dina. Dan kamu tahu itu. Arman mendengus kecil. Mereka nggak bermaksud begitu. Kamu terlalu sensitif. Kalimat itu menyentak, tapi Ranti tidak mundur. Lihat, itu yang selalu kamu katakan. Tapi aku mau kamu dengar dulu. Setiap kali ada rencana keluarga, aku orang terakhir yang tahu, atau malah nggak tahu sama sekali. Liburan kemarin bukan yang pertama. Makan malam keluarga, acara ulang tahun ibumu, bahkan keputusan kecil di rumah ini. Aku sering cuma diberitahu setelah semuanya ditentukan. Itu karena aku nggak mau ribut, balas Arman cepat. Kamu tahu ibu seperti apa? Dina juga. Kalau aku libatkan kamu, nanti jadi drama. Aku cuma ingin semua tetap rukun. Ranti tersenyum tipis, senyum yang tidak sampai ke mata. Rukun untuk siapa, men? Arman terdiam lagi. Setiap kali kamu memilih diam, lanjut Ranti, suaranya mulai bergetar tapi tetap terkontrol. Yang kamu korbankan itu aku. Perasaanku. Posisiku sebagai istrimu. Kamu bilang kamu netral, tapi netralitasmu selalu berarti aku yang harus mengalah. Arman menggeleng. Aku nggak pernah minta kamu mengalah.
Kamu nggak perlu minta, jawab Ranti lirih. Kamu membiarkannya terjadi. Kata-kata itu menggantung di udara. Arman berjalan mondar-mandir, lalu berhenti di dekat jendela. Kamu tahu aku di posisi sulit. Itu ibuku. Adikku. Aku nggak bisa sembarangan membela kamu dan membuat mereka tersinggung. Ranti menatap punggung suaminya. Ada rasa nyeri yang familiar. Tapi kali ini ia tidak menunduk. Aku juga istrimu, katanya. Dan aku selalu berharap, setidaknya di hadapan mereka, kamu berdiri di sisiku. Bukan dengan marah. Bukan dengan perang. Tapi dengan pengakuan bahwa aku bagian dari keluargamu. Arman berbalik. Wajahnya menunjukkan kebingungan yang bercampur defensif. Jadi menurutmu semua ini salahku? Pertanyaan itu seperti jebakan lama. Dulu, Ranti akan buru-buru menggeleng, meminta maaf, menenangkan. Kini, ia membiarkan hening sejenak sebelum menjawab. Aku nggak bilang semua salahmu. Tapi kamu punya tanggung jawab. Dan kamu menolaknya. Aku cuma menjaga keseimbangan. Arman bersikeras. Kalau aku terlalu memihak kamu, ibu akan merasa disingkirkan. Dina akan merasa. Dan bagaimana denganku? Suara Ranti meninggi untuk pertama kalinya. Apakah kamu pernah bertanya bagaimana rasanya menjadi orang yang selalu disingkirkan diam-diam? Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ada jeda singkat, lalu ia berkata dengan nada lebih keras, kamu terlalu membesar-besarkan. Semua keluarga punya dinamika. Kamu harusnya lebih dewasa. Kata, dewasa, itu menghantam tepat di tempat yang selama ini Ranti lindungi. Dadanya terasa sesak, tapi bersamaan dengan itu, ada sesuatu yang runtuh. Ilusi yang selama ini ia pelihara tentang Arman sebagai penengah yang adil. Kalau dewasa artinya terus menelan rasa sakit agar orang lain nyaman, ucap Ranti perlahan, maka aku capek jadi dewasa sendirian. Arman terdiam. Wajahnya tidak melunak. Tidak ada permintaan maaf. Tidak ada pengakuan. Dan disitulah, di tengah penolakan itu, mata Ranti benar-benar terbuka. Bukan karena Arman jahat, tapi karena ia memilih aman bagi dirinya sendiri, meski itu berarti membiarkan Ranti terluka. Ranti berdiri. Kakinya sedikit gemetar, tapi punggungnya tegak. Aku nggak minta kamu memusuhi keluargamu, katanya. Aku minta kamu berhenti mengorbankanku demi mereka. Arman menatapnya, seolah baru menyadari jarak yang terbentang. Kamu mau apa sekarang? Tanyanya, nada suaranya campuran lelah dan kesal. Pertanyaan itu berputar di kepala Ranti. Ia sendiri belum sepenuhnya tahu jawabannya. Yang ia tahu, ia tak bisa kembali ke posisi semula. Aku butuh waktu, katanya akhirnya. Dan aku butuh melihat, apakah aku benar-benar punya tempat di hidupmu, bukan cuma di alamat rumah ini. Ia melangkah menuju kamar, meninggalkan Arman di ruang tengah dengan kebisuannya. Di balik pintu yang tertutup, Ranti menyandarkan tubuhnya, napasnya memburu. Penolakan itu menyakitkan, ya, tapi juga memberi kejelasan yang selama ini kabur. Dan kejelasan itu membawa tekanan baru. Keputusan apa yang harus ia ambil jika Arman tetap memilih kerukunan yang menghapus dirinya. Pagi itu rumah terasa terlalu sunyi. Ranti bangun dengan sisa letih yang menempel di tubuhnya, seperti bekas demam yang belum sepenuhnya turun. Percakapan dengan Arman semalam belum selesai, atau lebih tepatnya, menggantung tanpa jawaban. Arman tidur di kamar tamu. Keputusan kecil yang sederhana, tapi cukup untuk menegaskan jarak yang kini nyata di antara mereka. Ranti duduk di meja makan dengan secangkir teh yang sudah mendingin. Ia tidak menyentuhnya. Pikirannya berputar pada satu hal. Ia sudah berbicara jujur, tapi Arman menolak bertanggung jawab. Dan kini, setelah semua kekacauan yang ia ciptakan, ia harus menentukan langkah berikutnya. Bukan sebagai istri yang memohon, tapi sebagai manusia yang ingin didengar. Ponselnya bergetar. Nama Riko muncul di layar. Pagi, Mbak Ranti. Suara Riko terdengar hati-hati, seperti seseorang yang tahu ia sedang menelepon di tengah badai. Riko, pegawai travel yang dulu sering mengurus perjalanan kantor Ranti, sejak awal bersikap profesional, netral, informatif, tanpa menghakimi. Saya cuma mau update soal pembatalan kemarin. Ranti menegakkan punggungnya.
Iya, Mas. Ada apa? Secara teknis, lanjut Riko, pembatalan tiket dan reservasi itu masih bisa ditarik kembali. Tapi ada syaratnya. Semua penumpang yang namanya tertera harus menyatakan persetujuan. Idealnya hadir bersama atau setidaknya memberikan konfirmasi resmi. Ranti terdiam. Kalimat itu bergema lebih lama dari yang seharusnya. Hadir bersama semua pihak. Jadi, kalau mereka sepakat, Ranti memastikan, semuanya bisa dikembalikan. Bisa, jawab Riko jujur. Tapi waktunya mepet. Saya perlu kepastian secepatnya. Setelah panggilan berakhir, Ranti meletakkan ponsel perlahan. Ada sesuatu yang berubah di dadanya. Bukan harapan untuk berdamai, bukan keinginan memperbaiki liburan yang gagal. Yang ia rasakan justru sebuah peluang, kesempatan untuk menggeser posisi. Untuk pertama kalinya, situasi tidak sepenuhnya mengunci dirinya di sudut. Ia menyadari sesuatu dengan jelas. Selama ini, ia selalu dipanggil terakhir, diminta menyesuaikan, diminta mengerti. Kali ini, justru merekalah yang membutuhkan persetujuannya. Pintu kamar tamu terbuka. Arman keluar dengan wajah kusut, matanya sembab. Ia berhenti saat melihat Ranti di meja makan. Ada kecanggungan yang tak lagi disembunyikan. Kamu sudah bangun, katanya singkat. Ranti mengangguk. Riko telepon. Alis Arman terangkat. Soal apa lagi? Pembatalan itu bisa dibatalkan, jawab Ranti tenang. Tapi hanya kalau semua pihak sepakat dan hadir bersama. Arman menghela napas panjang, seolah beban baru saja ditambahkan ke pundaknya. Bagus dong. Berarti masalahnya bisa selesai. Ranti menatapnya lama. Dulu, ia akan mengiyakan. Kini, ia memilih berhenti di jeda itu. Belum tentu, katanya pelan. Arman mengerutkan dahi. Maksudmu? Kalau mau diubah, Ranti melanjutkan, aku mau ada pertemuan keluarga. Sebelum keputusan apapun diambil. Ruangan itu mendadak terasa lebih sempit. Arman menatapnya, seperti sedang menimbang apakah ini ancaman atau sekadar permintaan. Kamu mau bikin ribut lagi? Tanyanya. Ranti menggeleng. Aku mau bicara. Setara. Bukan lewat sindiran. Bukan lewat tuduhan. Tapi langsung. Ranti, kamu tahu ibu. Aku tahu, potong Ranti lembut tapi tegas. Justru karena aku tahu, aku nggak mau lagi bicara dari posisi lebih rendah. Aku bukan tambahan. Aku istrimu. Kata-kata itu tidak diucapkan dengan amarah, melainkan dengan kelelahan yang jujur. Arman terdiam. Untuk sesaat, Ranti melihat keraguan di wajahnya. Bukan empati, tapi ketakutan akan ketidaknyamanan. Kalau mereka nggak mau, tanya Arman akhirnya. Berarti pembatalan tetap, jawab Ranti tanpa ragu. Dan itu juga keputusan. Arman mengusap wajahnya. Kamu sadar nggak, kamu lagi memaksa semua orang. Ranti bangkit dari kursinya. Tidak. Aku sedang menetapkan batas. Kalimat itu mengejutkannya sendiri. Ia tidak pernah membayangkan bisa mengucapkannya dengan suara setenang itu. Di dalam dadanya, jantung masih berdegup kencang. Tapi ada garis lurus yang mulai terbentuk. Sebuah pijakan baru. Ponselnya kembali bergetar. Pesan dari Maya masuk singkat. Apapun yang kamu pilih, pastikan itu bukan karena takut. Ranti membaca pesan itu sekali lagi. Takut masih ada. Tapi kini, takut itu tidak lagi memegang kendali penuh. Ia menatap Arman. Aku nggak minta kamu memihak, katanya. Aku minta kamu hadir. Sebagai suami. Bukan peredam konflik. Arman tidak langsung menjawab. Ia memalingkan wajah, menatap jendela. Di luar, pagi berjalan seperti biasa. Orang-orang berangkat kerja. Dunia tidak berhenti hanya karena rumah mereka retak. Biar aku bicara sama ibu, kata Arman akhirnya. Nadanya datar. Ranti mengangguk. Ia tahu, kalimat itu bukan janji keberanian. Tapi itu langkah. Dan langkah itu penuh risiko. Saat Arman masuk kembali ke kamarnya, Ranti duduk lagi. Tehnya masih dingin, tapi kali ini ia menyesapnya. Rasanya pahit. Ia tahu, menuntut pertemuan keluarga berarti membuka diri pada penilaian, penolakan,
bahkan penghukuman terbuka. Tapi untuk pertama kalinya, ia memilih risiko itu, bukan demi damai semu, melainkan demi suaranya sendiri. Dan tekanan batin baru itu menyertainya. Jika pertemuan itu terjadi, ia harus siap menghadapi kemungkinan terburuk, bahwa setelah semua kata diucapkan, ia mungkin tetap sendirian. Ruang keluarga rumah Bu Sulastri terasa berbeda pagi itu. Bukan karena perabotnya berubah, melainkan karena udara yang mengeras di antara orang-orang yang duduk saling berhadapan. Ranti duduk di ujung sofa, punggungnya tegak, kedua tangannya bertaut di pangkuan. Arman di sebelahnya, jaraknya cukup dekat untuk disebut duduk bersama, tapi cukup jauh untuk terasa sendirian. Bu Sulastri duduk di kursi utama, sikapnya tegak dan wajahnya kaku. Tatapannya menyapu Ranti tanpa senyum, tanpa basa-basi. Dina berdiri di dekat jendela, bersandar dengan tangan terlipat, ekspresinya penuh penilaian. Sejak Ranti masuk tadi, Dina belum berkata apa-apa, diam yang terasa seperti menunggu giliran untuk menyerang. Jadi, Bu Sulastri membuka percakapan dengan suara datar namun tajam. Kita dikumpulkan karena masalah yang sebenarnya tidak perlu terjadi kalau semua orang tahu diri. Kalimat itu langsung menekan dada Ranti. Ia menarik napas, berusaha menjaga ekspresi. Inilah yang ia takuti, tapi juga yang ia pilih untuk hadapi. Aku cuma ingin menjelaskan posisiku, Bu, kata Ranti hati-hati. Aku tidak bermaksud mempermalukan siapapun. Bu Sulastri tersenyum tipis, senyum yang tidak hangat. Posisi? Ulangnya. Sejak awal menikah dengan Arman, kamu memang tidak pernah benar-benar memahami posisi kamu di keluarga ini. Kata-kata itu meluncur tanpa ragu, seolah telah lama disiapkan. Ranti merasakan sesuatu bergetar di dalam dirinya, campuran antara sakit lama dan kemarahan yang tertahan. Dari dulu, lanjut Bu Sulastri, kamu itu datang dari luar. Keluarga kami sudah punya cara sendiri, nilai sendiri. Kamu masuk, kami terima. Tapi bukan berarti semuanya harus berubah mengikuti kamu. Ranti menoleh ke Arman. Ia berharap, sekecil apapun, ada interupsi, pembelaan, atau setidaknya tanda keberatan. Tapi Arman hanya duduk diam, matanya menatap lantai. Diamnya seperti lampu hijau. Bu, Ranti mencoba lagi, suaranya sedikit bergetar. Aku tidak pernah meminta semuanya berubah. Aku hanya ingin dilibatkan. Dianggap. Dina terkekeh kecil. Dilibatkan itu beda dengan menuntut, Mbak Ranti. Liburan kemarin itu urusan keluarga inti. Kamu kan tahu sendiri. Kata kamu itu diucapkan Dina dengan penekanan halus, tapi jelas. Ranti menelan ludah. Aku istri Arman. Dan aku ibunya, balas Bu Sulastri cepat. Hubungan darah tidak bisa disamakan. Kalimat itu menghantam lebih keras dari yang Ranti duga. Ia kembali menoleh ke Arman, kali ini lebih lama. Matanya mencari sesuatu. Apapun. Tapi yang ia temui hanya wajah yang kaku, seolah Arman sedang menunggu badai berlalu tanpa perlu basah. Dalam kepalanya, Ranti teringat tahun-tahun awal pernikahan. Cara ia selalu duduk sedikit terpisah di acara keluarga. Cara pendapatnya sering diabaikan. Cara ia menertawakan lelucon yang tidak ia pahami demi terlihat cocok. Semua itu tiba-tiba tersusun rapi dalam satu kesimpulan pahit. Sejak awal, ia memang diposisikan sebagai orang luar. Men, Ranti akhirnya memanggil. Suaranya hampir berbisik. Kamu dengar semua ini? Arman mengangkat kepala. Untuk sesaat, mata mereka bertemu. Ada kegelisahan di sana, tapi tidak ada keberanian. Ibu cuma menyampaikan perasaannya. Katanya pelan. Kita semua lagi emosi. Jawaban itu lebih menyakitkan daripada kemarahan. Ranti merasakan dadanya mengempis, seolah udara diambil paksa. Ia bukan hanya tidak dibela, ia dibenarkan untuk diserang. Perasaannya. Ranti mengulang, senyum getir tersungging. Lalu perasaanku selama ini apa, men? Arman terdiam. Kembali. Bu Sulastri melipat tangan di dada. Kalau kamu merasa tidak nyaman, seharusnya dari dulu bilang. Bukan bertindak sejauh itu dan membuat semua orang repot. Ranti menatap wanita itu. Untuk pertama kalinya, ia tidak lagi melihat sosok yang harus ia hormati tanpa syarat,
melainkan seseorang yang sejak awal menetapkan batas yang tidak pernah bisa ia lewati. Aku sudah sering bilang, ujar Ranti lirih. Tapi selalu dianggap berlebihan. Ruangan kembali sunyi. Dina memalingkan wajah. Bu Sulastri menghela napas, seolah percakapan ini melelahkannya. Kita ini keluarga, kata Bu Sulastri akhirnya. Dan dalam keluarga, ada hierarki. Ada yang harus lebih mengalah. Ranti mengangguk pelan. Dan selama ini, itu aku. Tidak ada yang menyangkalnya. Keheningan itu menjadi jawaban paling jujur. Dan di tengah keheningan itu, Ranti menyadari sesuatu dengan kejernihan yang menyakitkan. Diam Arman bukan kebetulan, bukan kelemahan sesaat. Itu pilihan. Ia berdiri perlahan. Kakinya terasa ringan, hampir kebas. Terima kasih sudah jujur, katanya. Suaranya tenang, terlalu tenang untuk situasi sekeras ini. Setidaknya sekarang aku tahu posisiku. Arman menoleh cepat. Ranti, tunggu. Tunggu apa? Ranti menatapnya. Matanya berkaca-kaca tapi tidak jatuh. Aku sudah menunggu cukup lama. Ia melangkah menuju pintu. Setiap langkah terasa seperti melepaskan beban sekaligus menambah luka baru. Di ambang pintu, ia berhenti sejenak, bukan untuk menoleh, melainkan untuk menguatkan diri. Pertemuan itu tidak memberinya pembelaan, tapi memberinya kepastian. Dan kepastian itu membawa tekanan baru yang lebih berat. Setelah hari ini, ia tidak bisa lagi berpura-pura bahwa diam Arman bukan jawaban. Ranti berdiri di dekat pintu lebih lama dari yang ia rencanakan. Tangannya sempat menyentuh gagang, lalu terhenti. Ada sesuatu di dadanya yang mendesak, seperti kata-kata yang menolak dibawa pulang. Ia menutup mata sejenak, menarik napas, lalu berbalik. Aku belum selesai, katanya. Suara itu tidak keras, tapi cukup untuk menghentikan semua gerakan di ruangan. Bu Sulastri yang semula bersandar di kursi menegakkan punggung. Dina berhenti menggeser kakinya. Arman menoleh cepat, seolah tak menyangka Ranti akan kembali ke tengah percakapan yang sudah ia tinggalkan. Ranti melangkah beberapa langkah ke depan, berdiri dengan jarak yang sama dari ketiganya. Kali ini, ia tidak duduk. Ia berdiri, sejajar, tidak meminta ruang, mengambilnya. Selama ini, Ranti memulai, suaranya bergetar tipis namun terkendali. Aku selalu menahan diri. Setiap kali aku merasa diabaikan, aku bilang ke diriku sendiri, sabar. Setiap kali harga diriku tergores, aku yakinkan diri, ini bagian dari menjadi dewasa. Ia menatap Arman. Aku lakukan itu karena aku percaya pada pernikahan ini. Dina mendengus kecil. Sekarang kamu mau drama lagi. Ranti mengangkat tangan, telapaknya menghadap Dina, bukan kasar, tapi tegas. Tolong jangan memotong. Selama ini aku selalu dipotong. Sekarang giliranku. Nada itu membuat Dina terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung membalas. Ranti melanjutkan, napasnya mulai tidak seimbang. Aku merasa seperti tamu di hidupku sendiri. Di rumah ini, di keluarga ini, bahkan di pernikahanku. Aku duduk di meja yang sama, tapi rasanya seperti tidak pernah benar-benar diundang. Bu Sulastri mengerutkan dahi. Ada ketidaknyamanan yang jelas di wajahnya. Ia membuka mulut, lalu menutupnya kembali. Setiap keputusan besar, Ranti berkata, aku tahu belakangan. Setiap masalah muncul, aku yang diminta mengerti. Aku yang diminta menyesuaikan. Aku yang diminta diam. Matanya kembali ke Arman. Dan kamu membiarkannya. Arman berdiri dari duduknya. Ranti, ini nggak adil. Kamu bicara seolah aku nggak pernah. Kamu ada, potong Ranti, kali ini dengan suara lebih kuat. Tapi kamu tidak hadir. Kalimat itu jatuh di antara mereka seperti benda berat. Arman terdiam, tangannya mengepal di sisi tubuhnya. Ada sesuatu yang goyah di wajahnya, bukan kesadaran penuh, tapi retakan kecil yang sulit ia sembunyikan. Ranti merasakan air matanya naik, tapi ia tidak membiarkannya jatuh. Aku kesepian, Men, katanya pelan. Bukan karena kamu tidak pulang ke rumah. Tapi karena setiap kali aku butuh kamu berdiri di sisiku, kamu memilih berdiri di tengah, dan tengah itu selalu menjauh dariku. Dina menggeleng,
Tidak sabar. Kamu berlebihan. Semua orang juga punya perasaan. Ibu. Cukup, Dina, kata Bu Sulastri tiba-tiba. Suara itu tidak keras, tapi mengandung keterkejutan yang nyata, bahkan bagi dirinya sendiri. Bu Sulastri menatap Ranti dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Bukan lembut, tapi waspada. Seolah ia baru melihat sesuatu yang selama ini terlewat. Ranti menangkap perubahan itu. Untuk pertama kalinya, Bu Sulastri tidak langsung mematahkan kata-katanya. Aku tidak sedang menyerang siapapun, lanjut Ranti, kini lebih tenang. Aku sedang menjelaskan luka yang terus kalian anggap sepele. Luka itu tidak muncul kemarin. Ia dibentuk perlahan. Dari hal-hal kecil yang terus diulang. Ruangan hening. Dina memalingkan wajah, jelas tidak setuju, tapi memilih diam. Bu Sulastri menautkan jari-jarinya, napasnya terdengar lebih berat. Arman mengusap wajahnya. Aku cuma nggak mau semua ini jadi perang, katanya. Aku pikir dengan menahan diri, semuanya bisa tetap jalan. Ranti menatapnya lama. Dan aku pikir dengan menahan diri, aku bisa bertahan, jawabnya. Ternyata tidak. Arman membuka mulut, lalu menutupnya lagi. Ada sesuatu yang hampir keluar, kata yang menyerupai pengakuan, mungkin bahkan permintaan maaf. Tapi egonya menahannya. Ia menegakkan bahu, kembali ke sikap defensif yang sudah dikenalnya. Aku nggak bisa minta maaf untuk sesuatu yang menurutku niatnya baik, katanya akhirnya. Kalimat itu menyayat, tapi tidak lagi mengejutkan. Ranti mengangguk pelan. Aku tidak meminta kamu minta maaf sekarang. Semua mata tertuju padanya. Aku meminta kamu jujur, lanjut Ranti. Pada dirimu sendiri. Apakah kamu benar-benar melihatku sebagai pasanganmu, atau hanya bagian yang harus menyesuaikan agar hidupmu tetap tenang? Bu Sulastri menghela napas panjang. Kalau kamu merasa begitu tersakiti, katanya, suaranya lebih rendah dari sebelumnya. Apa yang kamu mau sekarang? Pertanyaan itu menggantung. Inilah titik yang paling Ranti takuti, karena apapun jawabannya, hidupnya tidak akan kembali sama. Ranti merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia memandang satu persatu wajah di depannya, lalu kembali ke Arman. Aku mau berhenti berpura-pura semuanya baik-baik saja, katanya. Dan untuk itu, aku butuh jarak. Waktu. Kejelasan. Arman tersentak. Maksudmu apa? Aku akan tinggal sementara di rumah Maya, jawab Ranti, suaranya mantap meski dadanya sesak. Bukan untuk lari, tapi untuk berpikir tanpa harus terus mengecilkan diri. Keputusan itu terasa seperti melangkah ke tepi jurang. Ia belum tahu apa yang menunggunya di bawah. Yang ia tahu, bertahan di tempat yang sama akan terus menggerogoti dirinya. Ruangan kembali sunyi. Arman menatapnya, wajahnya campuran marah, takut, dan sesuatu yang menyerupai kehilangan. Ranti mengambil tasnya. Kali ini, tangannya tidak ragu. Ia melangkah pergi dengan satu kesadaran yang menekan sekaligus membebaskan. Keputusan kecil ini berisiko besar, dan tidak ada jaminan ia akan disambut kembali dengan cara yang sama. Malam itu hujan turun tipis, seperti ragu-ragu. Ranti sudah berada di rumah Maya sejak sore, tasnya diletakkan di sudut kamar tamu, belum dibuka sepenuhnya. Seolah ia sendiri belum siap mengakui bahwa ia benar-benar pergi. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya terus terjaga. Memutar ulang pertemuan siang tadi dan keputusan yang baru saja ia ucapkan di depan keluarga Arman. Ponselnya bergetar. Nama Arman muncul di layar. Ranti menatapnya lama sebelum menjawab. Ia tahu percakapan ini tidak akan mudah, tapi menghindarinya hanya akan membuat semuanya menggantung. Ia menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinga. Ranti. Suara Arman terdengar lebih pelan dari biasanya. Tidak marah. Tidak keras. Ada kelelahan yang nyata. Kita bisa ketemu sebentar. Ranti menutup mata. Aku di rumah Maya. Aku tahu, jawab Arman cepat. Aku di depan. Jantung Ranti berdegup lebih kencang. Ia tidak menyangka Arman akan menyusul secepat ini. Beberapa menit kemudian, Maya mengetuk pelan pintu kamar. Arman di ruang tamu, katanya lembut, tatapannya penuh kekhawatiran tapi tidak mencampuri. Ranti mengangguk. Ia berdiri,
merapikan napasnya, lalu melangkah keluar. Arman berdiri di dekat sofa, jaketnya masih dikenakan. Wajahnya tampak kusut, matanya lelah. Ia menoleh saat Ranti datang, dan untuk sesaat mereka hanya saling menatap, dua orang yang sama-sama terluka, tapi belum berada di titik yang sama. Aku sudah mikir, Arman memulai, suaranya rendah, tentang semua yang kamu bilang. Ranti menyilangkan tangan di depan dada, bukan defensif, melainkan menahan diri. Dan aku mengaku, Arman menghela napas panjang. Aku lalai. Aku terlalu sering menghindar. Aku kira dengan diam, semuanya bisa aman. Kata mengaku itu membuat dada Ranti bergetar. Ada harapan kecil yang nyaris menyelinap, tapi ia menahannya. Tapi, lanjut Arman, dan Ranti tahu kata itu akan datang. Kamu juga harus mengerti posisiku. Aku ini anak. Ibuku sendirian membesarkan aku dan Dina. Aku nggak bisa begitu saja melawan dia. Ranti menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya kembali. Aku tidak pernah minta kamu melawan ibumu. Lalu apa? Arman bertanya, nadanya sedikit naik. Apa yang sebenarnya kamu mau dariku? Ranti melangkah lebih dekat, tapi tetap menjaga jarak yang aman. Aku mau kamu berhenti menjadikan posisimu sebagai anak alasan untuk menghapus posisiku sebagai istri. Kalimat itu diucapkan pelan, tapi jelas. Arman terdiam. Kamu boleh sayang ibumu, lanjut Ranti. Kamu boleh menjaga perasaan Dina. Tapi setiap kali kamu memilih diam, kamu sedang memilih untuk tidak melindungiku. Dan aku sudah terlalu lama hidup dalam pilihan itu. Arman mengusap rambutnya dengan frustrasi. Aku cuma minta kamu sedikit mengerti. Sedikit saja. Ranti menggeleng pelan. Aku sudah terlalu sering mengerti, men. Sampai aku hampir tidak mengenali diriku sendiri. Hening menyelimuti ruang tamu. Dari arah dapur, Maya sengaja menjauh, memberi mereka ruang. Ranti menyadari tangannya gemetar, tapi kali ini bukan karena takut, melainkan karena menahan diri agar tidak kembali mengalah. Aku capek berkompromi, Ranti berkata, suaranya bergetar tipis. Kalau kompromi itu selalu berarti aku mengecil. Aku diam, aku hilang. Arman menatapnya, rahangnya mengeras. Jadi kamu mau apa? Pergi? Tinggalin aku? Pertanyaan itu mengandung ketakutan yang tidak sepenuhnya ia akui. Ranti merasakannya, dan itu membuat keputusannya semakin berat. Aku memilih menjauh sementara, jawab Ranti jujur. Bukan untuk menghukum kamu, tapi untuk menyelamatkan diriku. Ranti. Dengar aku dulu, potong Ranti lembut tapi tegas. Aku butuh ruang untuk bernapas tanpa harus selalu waspada. Aku butuh waktu untuk tahu, apakah aku bisa kembali tanpa harus mengorbankan diriku sendiri. Arman terdiam. Matanya berkabut, tapi egonya masih berdiri tegak, menahan kata-kata yang seharusnya keluar. Kalau kamu benar-benar mengerti, lanjut Ranti, kamu akan menggunakan waktu ini untuk jujur pada dirimu sendiri. Bukan mencari cara agar aku kembali diam. Arman mengepalkan tangannya. Dan kalau aku berubah? Ranti menatapnya lama. Pertanyaan itu terasa seperti janji setengah jadi. Belum tentu ditepati, tapi juga tidak sepenuhnya kosong. Perubahan itu harus terlihat, katanya. Bukan cuma terasa. Hujan di luar terdengar sedikit lebih deras. Arman mengangguk pelan, entah setuju atau hanya kehabisan argumen. Aku nggak akan paksa kamu kembali, katanya akhirnya, suaranya lirih. Tapi aku harap kamu juga nggak menutup pintu. Ranti menghela napas. Aku tidak menutup pintu, jawabnya. Aku hanya berhenti berdiri di depan pintu yang terus tertutup. Arman terdiam. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu dua. Aku pulang, katanya singkat. Ranti mengangguk. Ia berdiri di tempatnya, tidak mengejar, tidak menahan. Saat pintu tertutup dan langkah Arman menjauh, ada rasa nyeri yang mengembang di dadanya. Kehilangan yang nyata, bukan ancaman lagi. Maya muncul kembali, menatap Ranti dengan hati-hati. Kamu nggak apa-apa? Ranti mengangguk, meski air matanya akhirnya jatuh. Aku takut, katanya jujur. Tapi aku lebih takut kalau aku tetap tinggal dan menghilang sepenuhnya.
Ia kembali ke kamar tamu, duduk di tepi ranjang, dan akhirnya membuka tasnya. Melipat pakaian satu persatu, Ranti menyadari keputusan ini tidak menjanjikan kebahagiaan instan. Yang ada hanyalah ketidakpastian. Namun di tengah tekanan itu, ada satu hal yang jelas. Untuk pertama kalinya, ia memilih dirinya sendiri. Dan pilihan itu, meski menyakitkan, terasa perlu. Pagi itu Ranti bangun dengan rasa berat yang berbeda. Bukan lagi berat karena ditindih ketakutan, melainkan berat karena ia tahu apa yang harus ia lakukan. Keputusan sudah terbentuk semalam, matang oleh kelelahan, air mata, dan kejujuran yang akhirnya ia berikan pada dirinya sendiri. Ia duduk di meja kecil di rumah Maya, laptop terbuka, ponsel di sampingnya. Cahaya matahari masuk dari jendela, menimpa lantai dengan lembut, pemandangan yang sederhana, tapi menenangkan. Maya masih tidur di kamar sebelah, sengaja membiarkan Ranti sendirian dengan pikirannya pagi ini. Nama Riko muncul di layar saat Ranti membuka email pemesanan. Tangannya sempat berhenti di atas mouse. Ia teringat wajah Bu Sulastri yang keras, suara Dina yang merendahkan, dan diam Arman yang paling menyakitkan. Semua itu bukan lagi luka yang menganga, melainkan bekas sayatan yang mulai mengering. Ia tidak ingin membawa luka itu ke bab berikutnya. Ranti menarik napas, lalu menekan nomor Riko. "Selamat pagi, Mbak Ranti." Suara Riko terdengar seperti biasa, profesional, netral. "Saya mau follow up soal status tiket." "Iya, Mas," jawab Ranti tenang. "Saya mau buka blokir rekening dan membatalkan pembatalan tiketnya." Ada jeda singkat di seberang. "Baik. Semua pihak sudah konfirmasi setuju. Saya bisa proses sekarang." "Silakan," kata Ranti. Setelah panggilan berakhir, Ranti duduk diam beberapa detik. Tidak ada rasa kalah. Tidak ada kepuasan balas dendam. Yang ia rasakan justru kelegaan yang sunyi, seperti menutup pintu perlahan agar tidak lagi berderit. Ia membuka aplikasi bank, membuka blokir satu persatu kartu yang dulu ia hentikan dengan tangan gemetar. Kini, jarinya stabil. Tindakan yang sama, tapi niat yang sepenuhnya berbeda. Ini bukan tentang memberi mereka kembali liburan. Ini tentang mengembalikan kendali atas dirinya sendiri, tanpa perlu terus memegang senjata yang melukainya juga. Maya muncul di ambang pintu, rambutnya masih acak. "Kamu sudah yakin?" tanyanya lembut. Ranti menoleh dan tersenyum kecil. "Iya." "Kenapa?" Maya mendekat, duduk di kursi seberang. "Karena aku nggak mau hidupku terus berputar di momen itu," jawab Ranti jujur. "Aku sudah bilang semua yang perlu aku bilang. Selebihnya bukan tanggung jawabku." Maya mengangguk, matanya berkaca-kaca. "Aku bangga sama kamu." Beberapa hari kemudian, Ranti pindah ke sebuah tempat kecil. Sebuah rumah petak sederhana tak jauh dari tempat kerjanya dulu. Tidak luas, tidak mewah, tapi cukup untuk satu orang bernapas tanpa merasa diawasi. Maya membantu mengangkut barang, tertawa kecil saat melihat lemari tua yang bunyinya berderit. "Ini tempat yang jujur," kata Maya sambil menyusun piring. "Nggak berpura-pura." Ranti menatap ruangan itu. Dindingnya polos, jendelanya kecil, tapi ada cahaya yang masuk dengan jujur. "Seperti hidup yang ingin aku jalani sekarang." Arman sempat menghubunginya sekali. Pesan singkat, tidak menuntut, tidak memaksa. "Aku lihat tiket sudah diaktifkan. Terima kasih." Ranti membaca pesan itu lama sebelum membalas. "Aku lakukan itu untuk diriku. Semoga kamu juga menemukan kejujuranmu." Ia tidak tahu apa yang akan Arman lakukan setelah ini. Dan untuk pertama kalinya, ia menerima ketidaktahuan itu tanpa panik. Suatu sore, Ranti duduk di lantai rumah barunya, menyusun buku-buku lama. Di antara halaman-halaman itu, ia menemukan catatan kecil yang pernah ia tulis bertahun lalu. "Jangan merepotkan. Jangan terlalu berharap. Diam saja, nanti juga reda." Ia tersenyum getir, lalu melipat kertas itu dan membuangnya ke tempat sampah. Diam bukan lagi pilihan dewasa baginya. Jujur pada diri sendiri, itulah yang akhirnya ia pilih. Malam turun dengan tenang. Ranti membuat teh hangat, duduk di kursi kecil dekat jendela. Dari kejauhan, suara kota terdengar samar. Hidup tidak tiba-tiba mudah. Ia tahu besok masih akan ada hari-hari sepi,
mungkin rindu, mungkin keraguan. Tapi kini, ia memiliki batas yang jelas, dan itu memberinya arah. Ia tidak menang dengan membuat orang lain kalah. Ia menang dengan berhenti menghapus dirinya sendiri. Saat lampu dipadamkan dan ruangan tenggelam dalam sunyi yang ramah, Ranti menutup mata dengan satu keyakinan sederhana. Bukan dendam yang membawanya ke sini, melainkan harga diri, dan dari situlah, hidup barunya benar-benar dimulai.